Jumpa lagi di channel IRF 3D. Kali ini, topik kita adalah 5 hal dalam model SketchUp yang diimpor dan dimuat di Blender melalui SketchUp Importer. Seperti diketahui, SketchUp Importer adalah sebuah add-on untuk Blender. Add-on ini memungkinkan Blender memuat model SketchUp dalam format aslinya yaitu .skp. Namun masalahnya, tidak semua fitur-fitur dalam SketchUp diimpor melalui add-on ini. Video ini akan menjelaskan 5 hal yang terdapat dalam sebuah model SketchUp, yang bisa diimpor dan dimuat dalam Blender melalui SketchUp Importer. Dan bagaimana karakteristiknya saat dimuat di Blender? Untuk menjelaskan kelima hal tersebut, dalam video ini digunakan model sederhana seperti ini sebagai kasusnya. Versi model tersebut adalah versi 2020. Sedangkan versi SketchUp Importer yang digunakan adalah versi 0.21.1. Model ini menggunakan meter sebagai satuan panjangnya, sesuai dengan setting default satuan panjang di Blender. Hal pertama adalah last view. Last view adalah view yang turut disimpan saat sebuah file SketchUp di-save terakhir kali. Dalam model ini beginilah view yang digunakan saat file ini di-save. Bagaimana last view ini dimuat di Blender? Anda perlu memastikan pilihan last view in SketchUp as Camera View ini aktif saat Anda mengimpor sebuah model SketchUp. Saat file tersebut dimuat, Blender akan memperlakukannya sebagai kamera bernama Active Camera. Dalam kasus ini, jika kita melihat model dari Active Camera, view yang diperoleh sama dengan view yang terakhir di-save di SketchUp, termasuk jenis kameranya, yaitu perspektif. Perbedaannya adalah pada nilai field of view. Di SketchUp, nilainya adalah 35 derajat sedangkan di Blender 62.2 derajat. Jika nilai field of view di Blender diganti menjadi 35 derajat, maka pandangan di layar akan terpotong. Hal kedua yang akan dibahas adalah tentang scene. Dalam panel scenes di SketchUp, tampak bahwa dalam model ini terdapat 3 buah scene, yaitu ISO, right dan perspektif. Setelah dimuat di Blender, seperti tampak dalam daftar di panel outliner ini, ada 3 entitas kamera yaitu ISO, right dan perspektif. Selain itu terdapat sebuah entitas bernama kamera yang merupakan bawaan dari Blender. Artinya, Blender mengimpor ketiga objek ini dengan nama yang sama seperti nama di SketchUp. Blender menamai jenis kamera parallel projection dengan nama orthographic. Di pengaturan default Blender, pandangan dari kamera jenis ini akan menghasilkan pandangan yang terpotong. Jika hal ini terjadi, naikkan nilai orthographic scale di panel ini menjadi lebih besar. Untuk scene perspektif, kondisi yang dihasilkan sama dengan last view. Hal ketiga yang akan dibahas adalah tentang geometri. Kita awali dahulu dengan membandingkan SketchUp dan Blender dalam mengorganisir entitas. Jika statistik entitas di SketchUp dan Blender dibandingkan, tampak bahwa SketchUp dan Blender agak berbeda dalam mengorganisir entitas. Jika SketchUp hanya menghitung jumlah hierarki tertinggi dari grup atau komponen sebagai sebuah entitas, maka Blender akan menghitung jumlah hierarki terendah dari grup atau komponen. Sebagai contohnya, SketchUp menghitung grup buku-buku TV ini sebagai sebuah entitas, di Blender objek yang sama akan dihitung sebagai 5 entitas. Grup buku-buku TV tidak tercantum dalam daftar entitas Blender, dan sebagai gantinya, ada 5 entitas bernama buku TV, yang antara satu dengan lainnya dibedakan dengan akhiran 3 angka berurutan di belakangnya. Dalam menangani entitas-entitas yang tidak dikelompokkan ke dalam grup atau komponen, SketchUp akan menghitung setiap sisi dan permukaan yang ada, dan itulah jumlah entitasnya. Sedangkan di Blender, semua entitas lepas tadi dikelompokkan menjadi sebuah entitas bernama SketchUp. Sebagai contohnya, SketchUp memandang model ini sebagai 158 entitas, sedangkan Blender memandangnya sebagai sebuah entitas bernama SketchUp. Grup dan komponen dari SketchUp akan dibedakan dalam penamaannya di Blender. Di Blender grup akan ditandai dengan awalan G-strip, sedangkan nama komponen ditulis sama dengan namanya di SketchUp. Bagaimana ukuran dan skalanya di Blender? Jika dibandingkan, model SketchUp diletakkan pada posisi yang sama, relatif terhadap titik origin.
Dan jika kita ukur entitas SketchUp ini sebagai contoh, maka diperoleh ukuran yang sama di Blender. Ada hal menarik tentang skala. Jika kita melakukan resize terhadap grup dan komponen di SketchUp, Blender akan mengingat nilai resize tersebut. Jadi misalnya kita melakukan resize model ini sebesar 0.85. Maka Blender akan mencatatnya di panel ini. Namun menariknya, hal ini tidak terjadi pada entitas non-grup maupun non-komponen. Blender juga mencatat nilai non-uniform scale yang dilakukan pada grup dan komponen di SketchUp. Pada objek ini di SketchUp misalnya, telah dilakukan scaling pada sumbu merah sebesar 0.5 kalinya, 0.4 kalinya pada sumbu hijau dan 2 kalinya pada sumbu biru. Maka Blender juga mencatat angka-angka tersebut di panel ini. Blender tidak mencatat nilai skala hasil scaling pada entitas non-grup maupun non-komponen. Bagaimana karakteristik permukaan SketchUp di Blender? Kita mengetahui bahwa permukaan SketchUp memiliki sisi depan dan sisi belakang. Jika di SketchUp, sisi belakang ditandai dengan warna kebiruan, di Blender, sisi belakang ini ditandai dengan warna merah saat Face Orientation di menu Overlay diaktifkan. Jika kedua model ini dibandingkan, maka tampak bahwa orientasi permukaan keduanya sama. Sebuah permukaan di SketchUp dibatasi oleh edges atau sisi. Dalam model SketchUp tampak bahwa setiap face-nya dikelilingi 4 buah sisi. Di Blender, jika kita masuk ke Edit Mode, tampak bahwa setiap face di Blender dibentuk oleh 3 sisi. Dengan demikian struktur mesh-nya menjadi lebih rumit daripada model di SketchUp. Jika Anda perlu menyederhanakan mesh dalam sebuah model di Blender, Anda bisa menggunakan fitur Limited Dissolve untuk menjadikan struktur mesh model Blender ini menjadi lebih sederhana. Hal lain yang bisa dilihat adalah, dalam Edit Mode, objek yang berasal dari satu objek atau komponen akan terhubung satu dengan lainnya. Ini mengingatkan kita pada perilaku komponen di SketchUp. Hal keempat yang akan dibahas adalah tentang material. Apakah Blender memuat material-material yang digunakan di SketchUp? Bagaimana Blender menanganinya? Setelah saya menghapus default cube ini, saya hapus material bernama dot stroke dan material. Lalu saya clean up, purge all untuk memastikan data block yang tidak terpakai akan dihapus. Lalu saya import model SketchUp-nya, dan tampak bahwa Blender memuat material-material tersebut juga dengan nama yang sama, dengan tambahan tanda kurung siku. Dalam kasus model ini, material SketchUp yang diimpor berjumlah 29. Jumlah ini berbeda jika dibandingkan dengan material di SketchUp yang jumlahnya 28. Perbedaan ini terjadi karena Blender mengimpor material SketchUp bernama default, dan memberinya nama material. Namun material default ini di SketchUp, tidak tercantum dalam panel material, maupun di statistiknya. Selain itu, jika saya melakukan clean up sekali lagi, material bernama color M00 akan hilang. Di SketchUp, material ini digunakan sebagai material sisi belakang atau sisi dalam dari vas ini. Walaupun tetap diimpor, namun ternyata Blender tidak menggunakannya sebagai material sisi belakang pada suatu mesh. Kecuali memang Anda membutuhkannya, material yang tidak digunakan dapat dihapus melalui menu Clean Up dan Purge All. Bagaimana dengan material dengan texture image? Untuk material yang melibatkan texture image, Blender tetap menampilkan texture image-nya termasuk UV map-nya, sama seperti yang dilakukan di SketchUp. UV map adalah semacam peta yang menunjukkan posisi sebuah image texture saat diletakkan di sebuah permukaan. Dan seperti yang terlihat, Blender mempertahankan peta tersebut sehingga hasilnya sama dengan yang ada di SketchUp. Di Blender, image texture tersebut di-pack beserta file modelnya. Anda dapat meng-unpack image texture tersebut dan menyimpannya di sebuah folder setelah file Blender tersebut di-save. Hal kelima yang akan dibahas adalah tentang smoothing object. SketchUp memiliki fitur soften dan smoothing untuk memberikan efek visual permukaan yang halus. Mari kita lihat kedua grup bernama vas ini.
Pada fase pertama, properti soft dan smooth dari garis-garis atau edges-nya aktif. Efeknya, garis-garis mesh-nya jadi tersembunyi dan permukaannya tampak halus. Sedangkan pada fase kedua, hanya properti smooth-nya saja yang aktif. Efeknya, permukaan fase tersebut tampak halus, namun garis-garis mesh-nya masih tampak. Bagaimana efek ini ditampilkan di Blender? Dalam perbandingan ini tampak bahwa tidak ada perbedaan antara kedua kondisi tersebut. Blender akan men-smooth permukaan baik saat garis-garisnya diset sebagai soft maupun tidak. Dari uraian tadi, kita telah mendapati bahwa Blender dapat mengimpor last view, scene, geometri, material dan smoothing dari SketchUp. Dan jika kita melihat lebih detail, terdapat beberapa karakteristik dan properti yang ditampilkan Blender yang memiliki persamaan dan juga perbedaan dari model SketchUp. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Silakan like, share dan subscribe-lah channel ini, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.